warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, nama saya Nurul Arifah. Status saya pada saat ini sebagai mahasiswa semester 2 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2024 01108 10167. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan materi hak asasi manusia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya, mohon izin Bapak Jadi Mutakin MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Simak video ini baik-baik ya. Marilah kita memasuki materi pertama, yaitu 2.1 definisi HAM. Definisi HAM ada beberapa poin. Poin pertama yaitu hak asasi manusia. Menurut undang-undang yang berlaku dengan bangsa Indonesia ini, diketahui bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak manusia yang ada di dalam dirinya yang wajib dilindungi, dihormati, serta dijunjung tinggi untuk kehormatan bangsa serta harkat martabat manusia sebagai warga negara pada bangsa Indonesia. Sedangkan menurut John Mattelson, hak asasi manusia adalah nilai esensi dalam diri manusia yang dijadikan kehidupan dan dirinya dapat dianggap sebagai manusia yang mulia. Begitu juga dengan John Locke memberikan pernyataan bahwa hak asasi manusia itulah pemberian atau fitrah yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya kodratin dan wajib dijunjung. Adapun poin kedua, HAM dan ciri-cirinya. Hak asasi manusia juga memiliki ciri khusus agar dapat dipahami dan dimengerti oleh semua masyarakat Indonesia. Adapun ciri-ciri tersebut, yang pertama, HAM adalah hak diri seseorang yang tidak dapat diwarisi, dibeli dan dijual kepada warga negara lainnya di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dan yang kedua, hak asasi manusia itu diberlakukan kepada siapa saja warga negara Indonesia tanpa dibedakan atas dasar perbedaan agama, politik, ras maupun etnis tertentu. Poin kedua, 2.2 sifat HAM. Sifat hak asasi manusia sebagai berikut. Yang pertama, bersifat universal. Sifat HAM yang pertama dan utama dalam bersifat universal, HAM bersifat universal yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Dan yang kedua, bersifat hakiki. Sifat HAM berikutnya adalah bersifat hakiki. Bermaksudnya tiap manusia memiliki sejak lahir. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan ke muka bumi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, bersifat utuh. Selanjutnya, HAM juga bersifat utuh, yang berarti tidak dapat dibagi-bagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak secara utuh tanpa dibagi-bagi, misalnya seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan hak sebagainya. Yang keempat, bersifat tetap. Ciri-ciri HAM berikutnya adalah bersifat tetap. Artinya HAM tidak dapat dicabut oleh pihak-pihak manapun. Tiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir sampai ia meninggal dunia tanpa dapat dihilangkan dan dicabut. Dan yang kelima, bersifat kodratin. HAM bersifat kodratin yang berarti merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tiap manusia yang lahir otomatis memiliki HAM sebagai anugerah dari Tuhan, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan adapun sifat-sifat hak asasi manusia atau HAM, sifat-sifat ini yang membedakan hak asasi manusia dengan hak-hak lainnya, sehingga membuat hak asasi manusia berbeda dan dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini merupakan sifat-sifat hak asasi manusia. Yang pertama, hak tak dapat dibagi. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi karena semua orang memiliki hak yang sama atau sederajat, sehingga hak tersebut enggak dapat dibagi dan diserahkan kepada orang lain karena pada dasarnya semua orang memiliki hak asasi manusia.
Dan yang kedua, HAM bersifat universal. HAM bersifat universal yaitu setiap orang sama dan nggak ada yang lebih atau kurang. HAM dimiliki setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, bangsa, ras, negara, agama, dan harta yang dimiliki. Dan yang ketiga, HAM dimiliki sejak lahir. Setiap manusia memiliki HAM sejak lahir ke dunia oleh orang tua dan hilang ketika seseorang meninggal dunia. Yang keempat, HAM enggak dapat dicabut. HAM melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Nah, oleh sebab itu, HAM enggak dapat dicabut. Sesama manusia yang hidup enggak dapat saling mencabut atau meniadakan HAM. Yang kelima, HAM hanya dimiliki oleh manusia. HAM hanya dimiliki manusia sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan dan akal pikiran. Yang keenam, HAM berlaku di setiap waktu. Selain didapatkan sejak lahir, HAM juga berlaku selama kehidupan untuk kapanpun dan dimanapun, sehingga enggak dapat perbedaan HAM yang dimiliki seseorang saat dewasa dan saat baru lahir. Dan yang ketujuh atau terakhir, HAM bersifat wajib dihormati dan dilindungi. Salah satu sifat HAM adalah wajib dihormati dan dilindungi setiap negara. Pemerintah dan hukum wajib menghormati, menghargai, dan melindungi HAM yang merupakan warga negara sesuai undang-undang yang berlaku. Adapun materi 1.3, makna dan hakikat HAM. Yang pertama, makna HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak asasi yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, HAM memiliki beberapa sifat dan ciri-ciri. Di antaranya bersifat universal, utuh, tetap, hakiki, dan kodratif. Untuk itu, kalian akan dibahas mengenai penjelasan sifat-sifat dan ciri-ciri HAM secara umum. Adapun pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemerintah berkewajiban untuk menegakkan dan melindungi hak asasi dari tiap warga negaranya. Instrumen hukum HAM telah diatur dalam peraturan perundang-undang, baik di dalam Undang-Undang 1945 maupun undang-undang lainnya, termasuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Adapun beberapa ciri-ciri khusus HAM yang melekat, misalnya bersifat universal atau bersifat hakiki. Sifat-sifat HAM inilah yang membedakan HAM dengan jenis-jenis hak lainnya pada umumnya dan membuat hak asasi manusia begitu unik dan dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Poin kedua, hakikat HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang telah didapatkan seseorang semenjak ia dilahirkan ke dunia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hakikat HAM sebagai berikut. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Dan yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Poin ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Mungkin itu saja paparan materi